Yang terhormat Bapak Wikanto SPD NPD, yang terhormat Bapak Meyanto Subteno SPD NPD, yang terhormat Bapak Randy SPD, yang terhormat Bapak Nanda Arisandi SPD, yang terhormat Ibu Mardiana SPD, yang terhormat Dewan Guru SMA YP Mantra Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya juala kita bisa berada di ruangan yang sederhana ini dalam acara yang kedua, pertemuan yang kedua, pelatihan implementasi kurikulum merdeka di SMA YP Mantra Mariana, program pengimbasan SMAN 1 Rantau Bayur, program sekolah penggerak angkatan 1. Adapun tertib acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SMA YP Mantra, yang kelima sambutan Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur, dan dilanjutkan penyampaian materi. Yang keenam penutup. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Kemudian kita lanjutkan pada acara yang ketiga, yaitu doa. Kami mohonkan pada Bapak Tony SPMSI, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun. Saya mengharap agar doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan liman wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'asih sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pelatihan implementasi kurikulum merdeka di SMA YP Mantra Mariana, program pengimbasan SMA Negeri 1 Rantau Bayur, program sekolah penggerak angkatan 1. Kami memohon kiranya acara kami ini selalu dalam lindung. Ya Allah yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Berikan kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berbakti dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkan doa kami, Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala SMA YP Mantra yang akan disampaikan oleh Ibu Mardiana SPD. Pada Ibu kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Rungkato SPD NPD, yang saya hormati Bapak Meyanto Subteno SPD NPD, yang saya hormati Bapak Nanda Arisandi SPD, yang saya hormati Bapak Randy SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya juga. Maka pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka pelatihan implementasi kurikulum merdeka, program pengimbasan SMA Negeri 1 Rantau Bayur. Salawat serta salam kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agar kita kiranya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dari Sekolah Penuntas, terima kasih sudah datang kembali untuk pertemuan kedua di SMA YP Mantra Mariana ini untuk berbagi ilmu kepada kami guru-guru SMA YP Mantra. Saya mohon maaf seandainya dalam penyambutan maupun sarana yang kami siapkan agak kurang memadai dan kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Terakhir, kepada Bapak Ibu SMA YP Mantra Mariana, semoga apa yang sudah disampaikan bapak-bapak pada hari ini akan bermanfaat bagi sekolah kita. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Madiana, kemudian kita lanjutkan pada acara yang kelima, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur yang akan disampaikan oleh Bapak Rukanto, SPD NPD, dan nanti langsung dilanjutkan penyampaian materi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Mardiana, Kepala SMA Negeri YP Mantra Mariana, Bapak Ibu pendidik SMA YP Mantra Mariana, serta peserta didik serta pendidik dari SMA Negeri 1 Rantau Bayur yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dipertemukan kembali di SMA YP Mantra Mariana untuk melakukan pengimbasan program sekolah penggerak SMA Negeri 1 Rantau Bayur, program sekolah penggerak angkatan 1 dalam pelatihan tema kedua, yaitu implementasi kurikulum merdeka dalam keadaan sehat walafiat dan tiada aral suatu apapun. Selanjutnya, mari kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Hari ini kita melaksanakan pelatihan tema kedua, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Topik yang akan kami bahas adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti saya akan menyampaikan secara umum, kemudian Pak Meyanto Supeno SPD MPD akan menyampaikan bagaimana penerapannya dalam kurikulum merdeka, dan Pak Nanda Arisanti akan menyampaikan tentang bagaimana penilaian atau asesmen P5 dalam rapor hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan pengimbasan ini setidaknya kami akan datang 4 kali. Bapak Ibu, ini baru datang 2 kali. Nanti di bulan September kami akan datang sekali lagi untuk melaksanakan penguatan komunitas belajar. Kemudian di atas sambutan yang luar biasa dan respek yang luar biasa juga dari keluarga besar SMA YP Mantra Mariana. Semoga ini tidak sebatas hubungan antara sekolah
mengimbas dengan sekolah imbas, tapi kita akan bersilaturahim juga di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pelatihan implementasi kurikulum merdeka atau IKM, yaitu dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini jangan diartikan proyek, Bapak Ibu. Kalau proyek itu tujuannya nak untung gitu. Ini proyek, Bapak Ibu. Ya, proyek itu kira-kira pekerjaan yang harus kita lakukan, ya, dalam rangka mencapai hasil tertentu. Ini saya kira kita sudah perkenalan, tidak perlu perkenalan lagi Bapak Ibu, langsung ke materi saja. Profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi 6 dimensi kunci. Jadi Bapak Ibu melalui proyek, ya, penguatan profil pelajar Pancasila itu diharapkan akan lahir profil pelajar Pancasila, yaitu karakter pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan menjadi 6 dimensi kunci. Ada 6 dimensi kunci Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan. Jadi Bapak Ibu, sama seperti sila-sila dalam Pancasila, ada 5 sila, sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu saling menjiwai, saling mempengaruhi. Begitu juga dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang 6 itu juga saling menjiwai, saling mempengaruhi, saling menguatkan, ya. Yang pertama dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bapak Ibu. Jadi lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi yang ingin kita tuju yang pertama adalah ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, berakhlak mulia. Sebetulnya dalam kurikulum 2013 juga ada membentuk profil pelajar Pancasila yang kita sebut dengan istilah PPK, penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu, seperti pernah saya sampaikan, dalam kurikulum merdeka itu 3 yang diukur. Pertama literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga karakter. Nah, bahkan karakter ini lebih utama daripada ilmu. Ya, jadi untuk menentukan keberhasilan peserta didik kita di masa depan itu bukan ilmunya yang penting, harus ranking 1, harus juara kelas, tidak. Karakter yang terpenting itu. Disiplin, bekerja keras, percaya diri, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Bukan hanya berkebinekaan Indonesia, global, seperti era sekarang yang kita alami, yaitu era global. Ya, era globalisasi. Apa globalisasi itu? Seolah-olah dunia ini makin sempit, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di negara lain dapat kita langsung saksikan di depan mata kita lewat
teknologi informasi, termasuk media sosial. Bahkan nonton televisi tidak perlu di depan TV nih kan Bapak Ibu zaman sekarang ini, lewat HP ya. Bahkan saya itu kalau nonton sepak bola, bola voli dan sebagainya, sambil tiduran di kamar itulah nonton video. Karena di depan TV istri standby nonton sinetron, tidak bisa diganggu Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang kedua ini berkebinekaan global. Jadi kita bisa menghargai budaya-budaya dunia. Ya, kalau zaman saya kecil dulu perkawinan antar suku itu sudah luar biasa. Sekarang ini perkawinan antar bangsa hal yang biasa juga. Bahkan di kalangan artis itu biar BC tidak apa-apa, yang penting dari luar negeri ini. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita nah sebetulnya gejala ini sudah terjadi di negara kita. Contoh kuliner, McD, KFC ya, Coca-Cola dan sebagainya, Pepsi itu sudah beredar di luas di negara kita. Bahkan anak-anak kecil sudah sangat tergantung dengan produk dari luar negeri ini. Ya, di tengah serangan kuliner dari dalam negeri, contoh yang kekinian adalah seblak. Nah, Bapak Ibu, tapi itu sudah duluan masuk. Apalagi kalau kita tinggal di pinggiran, contoh saya pernah tinggal di Nipah Panjang, itu dekat dengan Batam. Barang-barang dari Malaysia, Singapura itu kalau mau lebaran banjir di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Minuman kayak sarang walet bukan produksi Indonesia, tapi produk Malaysia. Nah itu Bapak Ibu. Bahkan sekarang ini suatu negara mau mengklaim budaya negara lain itu menjadi produknya. Bahwa setiap ini harus jual ini mana siswa itu misalnya di kelas 10 dia ada kelompok satu itu dia bikin es dogan, diwadahi cup-cup. Nah, tapi modalnya dari dia sendiri, untungnya untuk mereka sendiri, karena sekolah belum bisa memodali. Jadi itulah yang bisa kami laksanakan tema pilihan di sekolah ini sejak kami guru-guru merdeka. Itu Bu ya, jadi yang memang sudah bisa kita laksanakan kita ekspor, yang belum berangsur-angsur, karena tuntutan kurikulum kan harus 7 tema. Setiap siswa itu harus sudah mengalami 7 tema. Contoh kebinekaan tadi bisa jadi dengan produk-produk kuliner daerah. Misalnya buat seblak atau buat apa yang minggu ini buat, bulan ini buat seblak, bulan depan buat pempek Lembang. Misalnya kan itu sudah mengenal budaya dari daerah lain. Atau pada saat upacara suruh menggunakan pakaian adat, itu juga merupakan kebinekaan juga. Misalnya kami sekali-sekali misalnya upacara, kira-kira yang menyangkut hari Kartini gitu ya. Bisa nggak Pak kalau misalnya mau pas hari Kartini itu siswanya sama gurunya itu pakai pakaian daerah? Bisa. Sudah masuk itu Pak ya? Masuk di kebinekaan. Ya sudah, makanya saya pikir tuh harus bertemakan itu yang sesuai dengan itu. Pokoknya walaupun kami melaksanakan upacara tapi pakai daerah berarti sudah termasuk itu Pak ya? Iya, tapi saran saya tadi, karena YP Mantra itu perlu sosialisasi ya, supaya dikenal luas oleh masyarakat, punya daya tarik alumni SMP, paling tidak menimbulkan daya tarik dari masyarakat sehingga mereka tertarik untuk sekolah di sini.
misalnya menggelar satu event lah, 1 tahun sekali panen karya, panen hasil karya P5 SMA, undang tokoh-tokoh masyarakat atau utusan dari SMP yang dari sekitar bisa jadi ya. Saya kira itu saja penyampaian dari saya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau masih ada hal yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Lanjutkan pukul 10 Bapak Ibu. Saya langsung saja ya. Saya kan didaulat untuk mengisi pada materi bagaimana penerapan P5 di kurikulum Merdeka. Yang terhormat Kepala SMA YP Mantra Mariana, Ibu Mardiana, dan juga Kepala SMA Negeri 1 Ratobayur, Bapak Rekanto SPDN tadi, dan juga tim DKP dari SMA Negeri 1 Ratobayur, Pak Randy dan Pak Nanda, dan tidak lupa guru-guru hebat di SMA YP Mantra. Pertama-tama kita wajib bersyukur karena ini pertemuan kedua. Yang kemarin mengenai modul ajar, yang hari ini mengenai bagaimana penerapan P5 di kurikulum, dan juga nanti di bulan 9 atau Pak Rekanto mungkin ada pertemuan lagi mengenai penguatan Kobel. Yang jelas kita tetap harus bersyukur karena yang kita lakukan semua itu jangan merasa karena kita bisa, karena semuanya karena izin yang maha kuasa, maka itu bisa terjadi. Dan tidak lupa juga salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang juga tetap berpesan kepada umatnya untuk selalu belajar dan terus belajar. Nah, seperti itu. Walaupun kita tahu terkadang ada kalanya niat anak belajar lah semangat niat, tapi pemahaman belum bisa didapatkan. Tapi seiringnya waktu, mungkin suatu saat pemahamannya baru muncul jauh-jauh hari nanti. Nah, seperti itu. Kadang ilmu yang kita pelajari sekarang bukan sekarang dipakainya, yang akan datang. Ya, mungkin kita bisa menularkannya lagi kepada orang lain, baru benar-benar terjadi ilmu itu dapat dipakai. Yang jelas kita tetap harus belajar karena pesan Tuhan. Ada orang yang ngomong, orang-orang bijak itu permasalahan hidup itu ya ada 3 katanya, ya. Yang pertama kemiskinan, ketakutan, dan kebodohan. Kalau kemiskinan itu agak gampang lah, selagi galak bekerja. Ketakutan sekali ada keamanan, insya Allah kita merasa aman. Nah, tapi kebodohan ini yang bahaya. Ada kalanya kita itu sebenarnya tidak tahu, soal tahu. Nah, kadang itu yang terjadi itu. Sebenarnya tidak baca. Nah, kadang itu yang masalahnya ini kita tidak sadar bahwa kita itu tidak bisa. Nah, itu maka kita perlu belajar lagi. Tapi di sini kami bukan mengajari, kita hanya berbagi pengalaman yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Ratobayur, baik dalam produk P5 maupun bagaimana penerapannya di kurikulum. Nah, baiklah Bapak Ibu, tadi Ibu Umi sempat bertanya kan kepada Pak Rekanto bagaimana P5 itu apakah memang harus 7
7 tema itu dilakukan. Kalau tuntutan kurikulum memang harus, dan kami pikir itu tidak terlalu sulit Bu, untuk melakukan semuanya itu bisa. Karena hal-hal yang sederhana tidak harus reguler terus berjalan kan. Kayak yang suara demokrasi, ketika di pemerintahan sudah jalan. Tadi yang untuk Bhinneka Tunggal Ika 1 hari pun sudah bisa kan. Cuma yang penting ada dokumentasi, kalau bisa ada pelaporan, penting ada dokumen, ada video. Kalau ditanya ke orang yang datang ke sini apa dilakukan yang tema Bhinneka Tunggal Ika, sudah, buktinya apa? Ini ada fotonya, kami upacara pakai baju adat, sudah bisa, sudah dilakukan, berarti singkok 2 nah, jadi yang kewirausahaan ya kalau yang berkelanjutan ya kayak kami lakukan. Kalau yang sekedar siswa suruh berproduk, jualan di depan kelas sehari, rekam dengan video, foto, jadi pelaporan juga sudah bisa. Tidak terlalu dipusingkan. Berekayasa dalam teknologi, ya apa yang misalnya apa? Kan yang penting kan membangun kayak yang ini kan juga sudah bisa dijadi ke apa ini produk-produk untuk pameran kayak misalnya itu yang dibuat oleh peserta didik ini. Silakan ditanyakan dahulu sebelum saya menyiapkan untuk praktek pembuatan kemasan yang menarik yang bisa ya kata saya tadi. Kalau peserta didik yang berani coba memasukkan barang ke Indomaret atau Alfamart atau toko-toko yang agak besar, bisa di situ untuk konsiliasi. Nah, terima kasih Pak Ibu. Itu dulu untuk yang penerapan kurikulum pada P5-nya dan juga modul ajar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Namun sebelum melanjutkan materi, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru SMA YP Mantra, kita berdiri dulu, kita senam dulu. Kita bakar lemak-lemak setelah kita makan tadi. Nah, jadi energi ya, jangan jadi lemak. Jadi energi ya. Oke. Siap Bapak Ibu ya? Kita breaking dulu di awal pembelajaran. 1, 2, 3. Ikuti gerakannya Bu ya. Iya. Jangan takut gerak Bapak Ibu ya. Ya, kiri, kanan. Iya. Putar dulu, putar ke kiri. Stop, putar ke kanan. Ayo tangannya gerak dulu. Iya. Putar Bu ke kiri. Stop, putar ke kanan. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya.
Oke, kita sudah membakar lemak kita Bapak Ibu ya. Nah, biar semangat. Mari kita masukin dulu. Saya buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA YP Mantra Mariana, Ibu Mardiana SPD. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Rantawayu, Bapak Arbanto SPD MPD. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA YP Mantra Mariana, serta rekan-rekan tim program penimbasan SMA Negeri 1 Rantawayu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini dapat berkumpul, berkesempatan untuk sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Tujuannya sama-sama belajar. Di sini saya bukan menggurui, karena di sini saya lihat banyak Bapak Ibu guru yang sudah senior. Nah, situ Bapak Ibu. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penilaian, hasil penilaian P5 pada e-raport disebutnya Bapak Ibu ya. Sebelum itu saya ingin berkenalan dulu Bapak Ibu, karena pertemuan kemarin kan yang perkenalan Pak Roganto, Bapak Mianto, dan Pak Randy. Nah, kalau saya belum berkenalannya secara langsung ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nanda Arisandi SPD, panggil saja Pak Nanda. Tempat tanggal lahir Banyuasin 25 Desember 1995. Artinya ketika hari raya Natal bagi umat Kristiani saya lahir Bu. Saya lahir hari Senin sekitar kurang lebih jam 10 kata ibu saya di rumah sakit Palembang. Agama Islam, terus mengajar mata pelajaran PKWU atau prakarya dan kewirausahaan, dan juga biologi. Jadi saya mengampu mata pelajaran, 2 mata pelajaran. Kenapa? Karena saya lulusan S1 pendidikan biologi Bapak Ibu ya, dan alhamdulillah lulus P3K tahap 2 itu mengambil mapel PKWU. Kenapa saya mengambil mapel PKWU? Karena pada saat itu mapel biologi tidak ada formasinya. Ada 9 peserta, yang baru masuk 4 peserta Bapak Ibu. Nah, Pak Denny juga sudah masuk, Pak Denny baru 56 ya. Ibu Umi juga sudah masuk, Ibu Tasya juga sudah masuk 8, Ibu Vera. Satu lagi siapa? Ayo. Populer ini P5 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada budaya serta pendidikan dan ekstrakurikuler. Nah, jadi itu pembelajarannya. Selanjutnya ini ada Nah, Bapak Ibu, kalau kita jenjang SMA ya, proyeknya 2 kelas 10 Bapak Ibu 3 sampai 4 proyek. Kalau SMA tingkat
kelas 11 12 2 sampai 3 proyek. Kalau di sekolah kami kelas 3-nya, kelas 10-nya 3 proyek, kelas 12 dengan kelas 11-nya 2 proyek. Itu pengetahuan umum saja Bapak Ibu. Ini untuk mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga mungkin masih banyak kekurangan pada penyampaian kami di SMA YP Mantra. Akhirul kalam saya Eri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi